Ustazah Faizah ya, kalau melihat dari tadi jawaban Ustazah ya, ada fenomena flexing juga di dalamnya ya, ketika seseorang itu hadir di sebuah konser itu ya, dia bisa memamerkan kedatangannya, yang dan orang-orang yang teman-temannya mungkin tahu bahwa oh ini tiketnya bukan tiket yang murah gitu untuk menghadiri konser tersebut gitu ya, dan para pemuda itu ya yang hadir di sana, yang menghadiri konser itu tidak segan-segan gitu ya, mereka itu dengan royalnya mengeluarkan uang yang segitu banyaknya untuk menghadiri konser tersebut gitu ya Ustazah. Nah, apa itu bisa dibilang sebagai konsumtif ya? Kalau saya bilang sih itu adalah gaya hidup yang konsumtif Ustazah ya, yang hedon, mungkinnya hedonis dan permisif ya. Nah, kalau menurut Ustazah Faizah sendiri ya, apa penyebab dan akar masalah dari merebaknya fenomena yang seperti itu gitu, fenomena yang gaya hidup konsumtif, hedon ya, dan permisif yang khususnya itu di kalangan generasi muda Islam ya. Ustazah silahkan. Ya, kalau kemudian kita bicara kok yang melakukannya itu juga Muslim gitu. Yang Muslim itu ketika disebut kata Muslim, dia tuh melekat pada label itu memang sebuah deskripsi atau narasi siapa yang dimaksud dengan seorang Muslim itu. Kan itu kan sebenarnya kan kemudian dengan identitas itu dia memang punya tampilan-tampilan yang bisa dikenali. Oh ini Muslim, oh dia sholat, oh dia menutup aurat, oh dia berhaji, oh dia kan, karena ada tampilan-tampilan itu memang khas merupakan amalkah, sikapkah, sifatkah, cara bertuturkah, yang itu memang lahir dari sebuah pemahaman tertentu. Pemahaman tertentunya ini apa sih sebenarnya akan membuat orang itu memiliki sebuah pemahaman dengan warna tertentu. Ya, kalau kemudian kita mau agak mundur sedikit ke belakang tentang bagaimana terbentuknya sebuah pemahaman, prosesnya itu kan sebuah pemahaman itu didapatkan dari sebuah proses berpikir ya Mbak Karin ya. Proses berpikir itu bukan semata-mata melibatkan adanya otak gitu, enggak. Tapi kalau dalam sebuah kitab itu ada namanya kitab At-Tafkir, itu di situ dijelaskan sebuah pendefinisian proses berpikir itu menurut saya sangat brilian begitu ya. Saya bahkan nggak menemukan itu di waktu kuliah, tapi saya menemukan itu ketika ngaji gitu ya. Di situ disampaikan bahwa proses berpikir itu adalah sebuah proses untuk memahami sesuatu yang dia itu melibatkan 4 komponen. Ada fakta yang hendak difikirkan atau difahami, itu pertama. Fakta itu harus ditangkap oleh indera kita, karena indera kita itu adalah saraf sensorik yang akan terkoneksi untuk menangkap stimulus apa saja, rangsangan-rangsangan apa saja yang ada di dunia luar. Nah, saraf sensorik ini akan kemudian dihubungkan ke pusat susunan saraf, itu adalah otak, kan itu kan ya. Otak manusia yang sehat itu kemudian akan bisa mengkaitkan antara fakta yang sudah ditangkap oleh inderanya tadi dengan sebuah informasi tertentu. Nah, yang akan memberi warna pemahaman tertentu itu adalah si informasi ini. Misalkan ya, kalau kemudian hanya kita berhenti hanya sampai pada proses penginderaan yang dibawa sampai ke otak, sama-sama melihat di hadapan ya, mengindera misalkan ada sate babi gitu kan ya. Mau seorang muslim, mau seorang ateis, mau seorang kapitalis, nasrani dan seterusnya gitu ya, agnostik lah misalnya begitu. Ketika kemudian dia disuruh mengindra si sate babi tadi, akan sama bisa jadi kesimpulannya. Oh bentuknya seperti ini begitu. Tetapi ketika kemudian itu dikaitkan dengan pemahaman tertentu tentang boleh atau tidak saya memakannya, gitu kan ya. Apakah ini maslahat ataukah tidak? Itu tergantung kepada informasi apa yang kemudian kita pakai untuk menafsirinya. Nah, informasi itu sandarannya adalah pemahaman yang dia punya terkait dengan kehidupan ini. Pemahaman yang dia punya terkait kehidupan ini itu adalah, hakikatnya adalah dia itu menemukan jati dirinya gitu. Siapa sih kamu? Kamu itu orang, makhluk yang ada dengan sendirinya, berasal dari batu, nanti berubah bentuk jadi batu, dari energi ke energi yang lain, nggak ada yang namanya misi penciptaan, visi penciptaan, nggak ada namanya pertanggungjawaban atau seperti apa. Kalau mereka yang meyakini tidak ada Allah di sana, tidak ada Al-Khaliq di sana, maka di situ tidak akan ada jawaban halal haram, terpuji tercela, kan gitu kan ya. Ini akan ada korelasinya dengan surga neraka. Tapi bagi seorang muslim, ketika kemudian dia menggunakan informasi yang dia sandarkan kepada akidah Islamnya, yang dia tahu bahwa dia itu
harus hidup menjalani hidup sesuai dengan aturan Allah karena dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan tanya, oh ternyata di dalam Islam diberitahu bahwa makan babi itu haram, maka tidak akan saya lakukan. Dapatlah kesimpulan yang berbeda. Satu mengatakan, yo ya akan saya makan, wong itu enak kok, katanya bahkan lebih enak dari ini, bisa begitu. Bagi yang muslim, mau orang tuh bilang itu sangat enak, sangat lezat, dia tidak akan pernah tertarik untuk melakukannya atau mengambilnya, mencicipi sedikit pun tidak akan mau. Kenapa? Karena dia memiliki sebuah informasi yang dia pakai untuk menafsiri fakta itu haram, kan begitu. Nah, kalau kemudian kita terapkan pada pertanyaan Mbak Karin tadi, kok bisa ada muslim-muslim yang seperti itu? Berarti kan ini kalau tadi perilaku ditentukan oleh pemahaman yang dia punya, harus kita akui pemahaman generasi muslim hari ini itu bisa jadi memang ada pada kondisi yang sangat parah terkait dengan penguasaan mereka terhadap pemahaman Islam ini, begitu ya. Kan ada itu influencer yang dia muslim ya, makan kulit keripik babi dengan baca bismillah gitu. Nah, itu dia mungkin tidak tahu itu keharuman, mau dibacain bismillah 1000 kali pun ya tetap haram, kan begitu kan ya. Karena ketidaktahuan mungkin. Ada banyak generasi muda kita yang tidak tahu. Sehingga akhirnya tidak terbentuk kepribadian Islam, dia akhirnya salah memilih sikap. Tapi kalau kemudian kita bicara dari skala makronya, kenapa ini kemudian menjadi sesuatu yang kayak tren atau arus gitu ya? Orang justru si muslim ini untuk jadi seorang yang bertahan untuk tidak terbawa ikut FOMO, tidak kemudian merasa tersisih kalau dari pergaulan, kalau dia itu tidak ikut-ikutan bicara dan tidak ikutan datang ke sana begitu. Itu ya karena ada sebuah peradaban yang menaungi kita gitu ya di tengah-tengah masyarakat ini. Lah, masyarakat ini warnanya seperti apa? Itu juga masyarakat itu, kalau boleh saya terangkan secara singkat juga, masyarakat itu kan bukan sekedar orang-orang berkumpul gitu ya, tetapi orang itu harus berinteraksi. Orang-orang itu harus berinteraksi secara terus-menerus, yang mereka akan bisa berinteraksi secara terus-menerus kalau mereka itu punya pemahaman yang sama terhadap sesuatu ya. Kalau orang itu memahami bahwasanya menjual narkoba itu adalah boleh dan menguntungkan, lalu ada yang memahami membelinya itu juga menguntungkan dan juga tidak merugikan, maka akan jadi transaksi. Tapi kalau kemudian pemahaman yang ada itu tidak ketemu gitu ya, tidak akan bertransaksi, mereka tidak akan berinteraksi. Pemahaman ini akan mempengaruhi juga perasaan. Orang yang mengatakan narkoba itu haram, mereka juga benci kalau narkoba itu berkeliaran di tengah-tengah masyarakatnya. Dia akan melihat itu sebagai sebuah kerusakan. Nah, yang akan kemudian melanggengkan pemikiran perasaan supaya kemudian terimplementasikan dalam sebuah interaksi yang sifatnya langgeng, itu adalah aturan apa yang kemudian dipakai untuk mengatur interaksi mereka. Aturan yang mengatakan narkoba boleh ditransaksikan asal kamu nggak ketahuan, ataukah haram? Pelakunya siapapun adalah pelaku jarimah atau kriminalitas. Hukumannya seperti ini, dimanapun berada, di tempat ini atau di tempat itu. Zina itu haram, mau dilokalisasi ataukah di tempat-tempat terbuka secara publik sama-sama haram. Ataukah yang mengatakan aturan itu kalau di sini halal, kalau di tempat lain ya tergantung kamu berzinanya sama suami orang, ada yang proses pandangan begitu misalkan. Enggak gitu. Jadi tergantung kepada aturannya kan. Nah, yang menentukan isi pikiran dan perasaan tadi kita sudah paham. Oh, akidah ujungnya pada perorangannya. Pada level masyarakat, aturan apa yang dipakai itu juga sebenarnya pilihannya adalah ideologi apa yang dipakai untuk melahirkan peraturan-peraturan yang mengatur interaksi itu. Jadi klop gitu loh. Secara personal, generasi muslim hari ini itu mengalami dha'fus syadid fi fahmil Islam, pemahaman Islamnya jatuh pada taraf yang paling rendah, bahkan untuk hal yang sifatnya ma'lumun minad-din bidharurah. Salat 5 waktu wajib itu kadang-kadang itu ada yang tidak tahu. Saya waktu SMA itu pernah ada teman yang kok kan kita waktu kelas 1 itu siang masuknya. Kok tidak pernah terlihat salat zuhur, asar, padahal kan kelewatan. Lalu kemudian kita bertanya, jawabannya apa? Karena saya memang nggak dibolehkan oleh orang tua saya untuk terlalu fanatik gitu. Ternyata ada yang memahami bahwa sholat 5 waktu itu terlalu fanatik gitu ya. Itu karena dha'fus syadid fi fahmil Islam tadi, kelemahan yang amat sangat dalam memahami Islam. Nah, sementara di level peradabannya yang sedang memimpin ini ya peradaban sekuler kapitalistik seperti yang disampaikan oleh Bu Anissa tadi. Yang menumbuh suburkan apa? Yang menumbuh suburkan gaya hidup hedon, gaya hidup senang-senang, menjadikan materi itu sebagai raihan tertinggi. Kalau mendapatkan kenikmatan jasa dia dan materi itu sebagai raihan tertinggi,
maka flexing itu pasti akan nyantol di situ gitu.